Rusia dan Ukraina punya dua versi situasi aman yang berbeda. Bagi Ukraina, aman adalah ketika negaranya menjadi bagian dari NATO dan Uni Eropa. Sementara bagi Rusia, keinginan Ukraina menjadi bagian dari NATO justru akar masalah dari perang ini. Di tengah perbedaan itu, Ukraina akhirnya telah menyetujui usulan kesepakatan gencatan senjata 30 hari yang dibuat oleh Amerika Serikat. Kini, bola panas ada di Rusia dan Moskwa harus berpikir cepat. Bagaimana perbedaan tuntutan Ukraina dan Rusia dalam kesepakatan damai? Sejak semula, tuntutan Ukraina sama. Ukraina ingin mencari jaminan keamanan dengan menjadi bagian dari NATO. Jika menjadi anggota NATO, Ukraina akan mendapatkan akses jaminan keamanan dari seluruh negara yang menjadi bagian aliansi militer itu. Pasalnya, jika salah satu anggota NATO mengalami ancaman kedaulatan, maka seluruh anggota aliansi militer itu akan bergerak melindungi kawannya. Itu tuntutan pertama. Tuntutan kedua adalah Ukraina perlu jaminan ekonomi dengan menjadi bagian dari Uni Eropa. Dan tuntutan ketiga adalah Ukraina menginginkan adanya pengerahan pasukan kontingen perdamaian dalam jumlah besar ke negaranya. Sementara syarat perdamaian dari Rusia adalah kebalikan dari semua tuntutan Ukraina. Rusia tak ingin Ukraina menjadi anggota NATO, Uni Eropa, dan menerima kontingen pasukan perdamaian dalam jumlah besar. Bagi Rusia, keberadaan NATO di Ukraina justru menjadi akar masalah dari perang yang berlangsung selama 3 tahun itu. Ditambah, Rusia juga menuntut agar wilayah Ukraina yang kini diduduki Moskwa harus diakui menjadi bagian dari Moskwa. Namun, jika Ukraina dan Rusia terus ngotot pada tuntutan masing-masing, tak ada titik terang yang muncul. Kira-kira jalan tengah apa yang harus dilakukan Ukraina dan Rusia? Ukraina masih belum bisa menjadi anggota NATO karena adanya penolakan dari sejumlah anggota NATO lainnya. Begitupun dengan Uni Eropa, masih ada syarat yang belum bisa dipenuhi Ukraina. Meski demikian, untuk tuntutan soal pengerahan pasukan perdamaian di Ukraina, Sekutu Barat nampaknya memberi lampu hijau dan masih bisa mengusahakannya. Tanpa membawa bendera NATO maupun Uni Eropa, sejumlah negara Sekutu Eropa telah membentuk koalisi sukarela yang khusus untuk mendukung Ukraina. Walau tak ada bendera organisasi manapun, koalisi itu juga sama-sama diisi oleh negara anggota NATO dan juga Uni Eropa. Koalisi itu dibuat setelah Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump menunjukkan gelagat positif terhadap Rusia. Ada 4 poin komitmen yang disepakati anggota koalisi untuk mendukung Ukraina. Pertama, terus memberikan tekanan ekonomi kepada Rusia melalui sanksi. Kedua, memastikan Ukraina terlibat dalam semua perundingan damai. Ketiga, meningkatkan kemampuan militer Ukraina. Dan keempat, menjamin keamanan Ukraina setelah gencatan senjata. Namun, pada pertengahan Maret 2025 jelang pertemuan virtual koalisi pendukung Ukraina, ada sejumlah misi yang dijabarkan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron. Salah satunya adalah rencana mengerahkan beberapa ribu tentara per negara untuk ditempatkan di titik-titik panas peperangan. Menurut Macron, Rusia tak berhak memberi persetujuan atas masuknya tentara penjaga perdamaian di Ukraina. Usulan Macron soal pengerahan pasukan dianggap masuk akal oleh peneliti Institut Ilmu Politik Heidelberg University, Alexander Burilkov. Menurut Burilkov, kini militer Rusia sudah lebih besar dibanding pada 24 Februari 2022 saat awal peperangan. Maka tak heran Ukraina membutuhkan suntikan kekuatan melalui pasukan perdamaian. Burilkov berpendapat harus ada tambahan setidaknya 300.000 pasukan militer di Eropa yang saat ini berjumlah 1,47 juta personel aktif. Namun, rencana Ukraina dengan Sekutu Baratnya itu langsung ditentang habis-habisan oleh Ukraina. Menurut Rusia, apapun bendera yang membawahi pasukan perdamaian, mereka tetaplah menjadi target sasaran sah dan harus menerima segala konsekuensi karena memasuki zona konflik. Namun, meski tak menjadi anggota NATO atau Uni Eropa, Ukraina telah menyetujui usulan kesepakatan damai buatan Amerika Serikat.
Artinya, ada jaminan keamanan yang mendorong Ukraina untuk mau berdamai atau setidaknya melakukan gencatan senjata dengan Rusia. Tak diketahui pasti jaminan apa yang disetujui Ukraina dalam usulan kesepakatan gencatan senjata buatan Amerika Serikat. Meski demikian, dalam usulan itu, Amerika Serikat menilai bahwa tuntutan Rusia atas kepemilikan wilayah Ukraina yang telah diduduki terlalu cepat. Fokus Amerika Serikat adalah menghentikan tensi di sepanjang garis perbatasan Ukraina dan Rusia sepanjang 2.000 km. Ukraina telah menyetujui usulan gencatan senjata 30 hari buatan Amerika Serikat, meski tuntutannya dalam perang belum terpenuhi. Pasalnya, Ukraina belum menjadi anggota NATO maupun Uni Eropa dan tak ada pengerahan pasukan perdamaian ke Ukraina. Publik menduga ada jaminan keamanan lain yang diterima Ukraina dari Amerika Serikat. Atau bisa juga ini adalah upaya Ukraina untuk memperbaiki hubungan dengan Amerika Serikat setelah terjadi cekcok antara Presiden Volodymyr Zelensky dengan Presiden Donald Trump dan Wakil Presiden J.D. Vance. Kini tinggal keputusan Rusia yang dinantikan. Apakah Rusia ikut menyetujui usulan perdamaian Washington untuk menjaga keharmonisan dengan Amerika Serikat ataukah sebaliknya? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.